warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanifah, mahasiswi jurusan Psikologi Islam 4A, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai wabah COVID-19 yang sedang ramai diperbincangkan. Coronavirus Disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan. Gejala umum yang ditimbulkan akibat penyakit ini biasanya demam dengan suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan kesulitan bernapas. Untuk kasus yang lebih parah, biasanya penderita akan mengalami infeksi paru-paru atau pneumonia dan bahkan bisa berujung pada kematian. Sejak awal Maret 2020, pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi positif COVID-19. Jumlah pasien positif pun semakin hari semakin meningkat. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tanggal 4 April 2020 tercatat sudah ada sebanyak 2092 pasien positif COVID-19 dengan sebanyak 150 pasien sembuh dan sebanyak 191 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Meningkatnya pasien positif di Indonesia ini membuat banyak orang, termasuk anak-anak, remaja, bahkan orang tua, merasa takut, cemas, dan khawatir. Kecemasan yang ditimbulkan ini merupakan sesuatu yang wajar, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Namun, kecemasan yang berlebihan ini justru yang tidak baik. Mengapa? Karena kecemasan yang berlebihan ini dapat menurunkan imunitas tubuh seseorang, yang malah dapat membuat seseorang tersebut rentan terhadap suatu penyakit, termasuk dengan penyakit COVID-19 ini. Apalagi banyak media, baik itu media massa maupun media sosial, yang menyajikan berita ataupun informasi yang belum tentu benar adanya, sehingga dapat menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Selain isu-isu yang kebenarannya diragukan tersebut, kecemasan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang tidak stabil. Faktor ekonomi ini contohnya penghasilan. Karena di saat seperti ini, penghasilan seseorang tentu tidak stabil dan cenderung menurun. Hal ini karena dampak dari COVID-19 ini sendiri. Untuk mengatasi kecemasan selama pandemi COVID-19 ini, mungkin beberapa cara berikut bisa kalian lakukan. Yang pertama, beristirahat dari media sosial. Bermain media sosial mungkin menjadi hiburan tersendiri bagi kita, tapi jika berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, sebaiknya kita beristirahat sejenak atau mengurangi, membatasi dari penggunaan media sosial itu sendiri. Yang kedua, memulai hobi baru. Untuk kalian yang bosan dengan kegiatan kalian selama di rumah, mungkin kalian bisa memulai hobi baru. Mungkin kegiatan seperti memasak bisa kalian coba, ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, menetapkan jadwal sehari-hari. Rutinitas sehari-hari akibat COVID-19 ini mungkin menjadi tidak terkontrol. Mungkin dari rebahan atau bahkan menunda-nunda pekerjaan itu kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya kita menetapkan jadwal sehari-hari dan menyisipkan hal positif yang bisa kita lakukan. Yang keempat, merawat diri. Merawat diri ini bisa kita lakukan dengan bersih-bersih rumah ataupun yang lainnya. Nah, untuk kalian yang perempuan, mungkin memakai masker di wajah jadi solusinya untuk mengurangi kecemasan. Yang terakhir, yang kelima, dengan berolahraga. Kalian bisa berolahraga dengan menonton
video tutorial dari internet, atau jika kalian butuh udara segar, kalian bisa berlari ataupun berjalan di sekitar perumahan kalian. Tetapi dengan menerapkan social distancing. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Terakhir, saya ingin menyampaikan, tetap ikuti himbauan dari pemerintah, jangan panik, tetap waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan hal apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.